Ini adalah kelengkapan unit Phantom 3 yang akan kita kirim ke Bandung. Pesanan dari Bapak Subhan. Jadi nanti ketika Bapak lihat video ini adalah video pertama, yaitu kelengkapan unit paket drone DJI Phantom 3 standar dan fungsi-fungsi penjelasan tiap masing-masing komponen dan kelengkapan di unit ini. Jadi untuk tasnya seperti ini ya Pak ya. Jadi siap ditenteng, siap dicangklong untuk dibawa kemanapun. Di dalam tasnya dilengkapi dengan styrofoam yang disesuaikan dengan lekuk-lekuk drone-nya. Jadi ketika dibawa drone-nya akan aman, sudah disesuaikan posisinya. Terus ada sabuk pengamannya juga. Ini adalah unit drone-nya, lengkap dengan gimbal kamera. Ini adalah baterai. Ini remote controllernya. Lalu ini adalah holder untuk penjepit HP pada remote. Tangkai holdernya ada di belakang. Ini adalah holder motor. Ini fungsinya untuk menahan motor ketika mau melepas baling-baling atau mau memasang. Ini adalah baling-baling propellernya. Dibagi menjadi dua hitam dan dua putih. Ini chargernya untuk pengisian baterai yang ada di drone-nya. Kabel power yang terhubung ke steker listrik, ke colokan listrik rumah. Lalu yang satunya adalah kabel untuk ke baterainya. Dan ini nggak akan terbalik Pak untuk masangnya. Sudah didesain, ini tidak bisa terbalik, terpasang oleh baterai. Lalu ini yang Bapak pesan, ini adalah pengait atau cantolan untuk melemparkan umpan. Ini sudah saya siapkan, sudah saya bikinkan. Ini nanti di akhir video tes terbang akan saya jelaskan bagaimana cara masangnya. Untuk penahan HP-nya bisa dipasang dengan cara melepas ringnya dulu. Lalu ringnya dipasang dulu Pak, seperti ini. Baru holder HP-nya. Dikencangkan secukupnya. Nanti posisinya seperti ini untuk menjepit HP Android-nya atau HP iPhone yang akan dipakai. Untuk posisi antena yang ideal adalah seperti ini ya Pak ya. Jadi posisinya ngadep ke atas. Ini yang paling bagus posisi sinyal yang disarankan oleh DJI. Terus untuk fungsi-fungsinya, ini adalah tombol power. Ketika digeser akan nyala. Ini adalah bar-bar status level baterai pada remote. Jadi ini adalah baterai full, ada 4 LED yang nyala. Kalau segini ini 75%, segini 50%, segini 25%. Jadi nanti seiring dipakai LED-nya akan berkurang. Lalu ketika sarannya setelah sisa 2 LED dicas lagi sampai penuh untuk dipakai lagi. Kemudian ini adalah stick kanan, ini stick kiri. Untuk fungsi stick kiri, ini untuk naik, ini untuk turun, ini untuk rotasi ke kiri. Rotasi ke kiri itu akan seperti ini.
Lalu ini untuk rotasi ke kanan. Rotasi ke kanan itu seperti ini. Lalu untuk stik kanannya, ini untuk pindah posisi. Ini maju, mundur, geser ke kanan, geser ke kiri. Jadi ketika drone-nya posisi terbang, maka akan maju ke sana, mundur, geser ke kanan, geser ke kiri. Lalu di sebelah sini ada switch 1. Di sebelah sini ada switch 2. Saran saya ketika mau terbang, diposisikan ini ke atas, ini ke atas. Ini ke bawah, tengah, atas. Ke bawah, tengah, atas. Jadi posisikan ke atas dua-duanya. Lalu yang di sebelah sini adalah tombol untuk kamera. Jika ini ditarik ke belakang, kameranya akan bergerak turun ke bawah sampai 90 derajat. Lalu jika dikembalikan lagi ke depan lurus, ini didorong ke depan. Jadi untuk tombol-tombol remote-nya hanya itu saja yang perlu dipahami. Selebihnya nanti akan kita praktekkan ketika tes terbang. Lalu untuk pemasangan baling-baling, baling-baling dibedakan menjadi dua. Yang satu ditandai warna hitam dan yang satu ditandai warna silver. Untuk membedakan motor mana yang baling-balingnya hitam dan motor mana yang baling-balingnya silver atau putih, bisa dilihat di ujung drat dari motor. Ini ada cowakan warna hitam. Ini juga ada cowakan warna hitam. Artinya itu adalah untuk propeller yang berwarna hitam. Berarti ini di sini, yang satunya di depan kiri. Lalu untuk motor yang belakang kiri, ini lurus, tidak ada cowakannya dan warnanya silver putih. Lalu yang ini juga sama, silver putih. Jadi itu adalah untuk baling-baling yang berwarna silver di depan kanan dan di belakang kiri. Jadi pemasangan baling-baling tidak akan terbalik, sudah ada tandanya. Hitam, hitam, putih, putih. Lalu untuk masang baling-balingnya bisa dilihat pada baling-balingnya sendiri. Di sini ada tandanya. Jika dilihat, ini adalah gambar gembok lalu muternya ke sini. Terus yang di sini adalah gambar gembok terbuka, muternya ke sini. Jadi ketika mau dipasang propellernya, ikuti arah gemboknya tertutup. Ini untuk masang. Arah mutar ketika masang. Lalu ketika membuka, melepas baling-baling dari motor, ikuti arah gembok terbuka. Jadi dengan mengikuti tanda ini tidak akan salah masang atau salah mutar. Sebagai contoh yang hitam ini ketika mau masang, ini ya, yang ini ketika masang arah putarannya seperti ini. Jadi ketika dipasang, ikutin arah gembok yang nutup. Jadi masangnya begini. Ini udah kencang. Ditambahin lagi secukupnya. Ketika mau lepas, ikuti arah gembok yang terbuka. Gembok buka berarti arahnya untuk melepas seperti ini. Jadi seperti ini. Ini melepas. Untuk propeller yang hitam. Lalu untuk yang putih, ini adalah gambar gembok buka. Ini gembok pasang. Jadi kalau mau masang, ikutin arah gembok yang ngunci. Nah, ini sudah terpasang. Untuk melepas, ikuti arah gembok yang terbuka. Jadi antara hitam dan putih tandanya sudah berbeda, tinggal diikuti saja. Untuk masang pakai gambar gembok, untuk melepas pakai gambar gembok buka. Dan untuk pemasangan baling-balingnya usahakan kenceng ya Pak ya. Karena banyak kasus pemasangan baling-baling nggak kenceng, maka drone-nya bisa jatuh. Lepas, baling-balingnya lepas di atas. Jadi gunanya ini untuk mengencangkan baling-balingnya atau membantu melepas baling-baling. Jadi ketika masang, saya contohkan seperti ini. Salah satu tangan menahan ini, satu tangan memutar baling-baling. Itu digunakan untuk melepas maupun memasang propeller. Untuk baterai,
Paket ini dilengkapi satu baterai ya Pak ya, baterainya baru. Terus untuk mengecek level isi baterai, tekan tombol baterai sekali saja. Ini adalah level baterai penuh. Sama seperti level pada remote, ketika LED-nya full 4 berarti 100%, segini 75%, segini 50%, segini 25%. Selain dilihat dari bar LED baterai yang muncul, ini juga persentase baterai bisa dilihat di aplikasi. Untuk pengisian baterai kurang lebih 1,5 jam pengisian. Ketika mengisi nanti akan bergulir LED-nya. Dan ketika penuh nanti sudah tidak ada LED yang bergulir dan akan seperti ini. Jadi ini indikasinya baterai sudah full, siap dipakai. Untuk penjelasan baterai lebih detail nanti akan ditambah cara merawat dan menyimpan baterai yang bagus supaya awet dan meminimalisir kembung atau drop atau bahkan sel rusak atau damage dan lain sebagainya. Jadi nanti penjelasan baterai akan saya bahas di video lain. Ini yang pertama adalah pengecekan level isi baterai, tekan sekali tombolnya. Lalu untuk menghidupkan drone-nya itu juga lewat tombol ini. Jadi ketika ini sudah dipasang ke drone, lalu cara menghidupkannya ditekan 2 kali, lalu yang keduanya ditahan. Jadi 1, 2 ditahan, lepas. Jadi ini kondisi seperti ini baterai sudah nyala, arusnya sudah masuk ke drone, dan drone-nya akan nyala jika baterai ini terpasang di drone. Untuk mematikan sama 2 kali, yang kedua ditahan. 1, 2 ditahan, lepas. Jadi ini sudah mati. Jadi cara untuk mematikan dan menyalakan drone itu lewat tombol yang ada di baterai. Sekali baterai tekan adalah untuk mengecek isi baterai, kapasitas baterai. Untuk menyalakan dan mematikan 2 kali, yang kedua ditahan. Nyala. Untuk mematikan tahan 2 kali, yang kedua ditahan. Ini untuk mematikan drone. Lalu di drone-nya sendiri, pemasangan baterai tidak akan terbalik Pak, karena posisi soketnya sudah dibuat sedemikian rupa. Jadi kalaupun masangnya terbalik nggak akan bisa masuk, baterai nggak bisa masuk ke pesawatnya, susah. Jadi masangnya seperti ini, soketnya ada di samping kiri. Ini juga soketnya di samping kiri. Masangnya seperti ini. Harus sampai klik supaya tidak terjadi kendor pada baterainya. Lalu sebelum penerbangan atau sebelum diterbangkan, jangan lupa penahan kameranya ini dilepas. Ini harus dilepas. Karena ketika drone dinyalakan pertama, kamera akan kalibrasi awal dinyalakan. Jadi harus dilepas. Ini saya coba nyalakan ya Pak ya. Sekali saja, ini hanya untuk mengecek level. Jadi drone-nya belum nyala. Lalu untuk menyalakan 2 kali, yang kedua ditahan. 1, 2, lepas. Nah, jadi ketika lupa melepas ini, maka akan bermasalah di gimbal, karena gimbalnya akan bergerak. Dan ketika penahannya lupa tidak dilepas, maka beresiko untuk panas dan rusak gimbalnya. Untuk pengait umpannya Pak, sudah saya bikinkan. Ini sebenarnya variasi dari DJI juga. Ini bawaan variasi. Dulu pernah beli terus saya simpen, terus ini saya modif. Ini adalah untuk pengaitnya. Ini kawat, sudah saya lem dan saya ikat. Ini cukup kuat. Ini juga bahannya serat karbon ya, jadi ini juga cukup kuat Pak. Terus untuk pemasangannya, ini kan ada sisi yang berbeda. Nah, yang ini saya potong. Ini yang saya potong ini adalah untuk yang
terkena sensor kompas. Jadi ini ada sensor kompas, ini yang sebelah kanan. Jadi nanti posisi pemasangannya seperti ini Pak. Jadi yang saya potong ini yang sebelah kanan, dan yang utuh ini yang sebelah kiri. Ini arahnya ke depan. Terus di sini ada cowakan. Ini cowakan. Ini cowakan. Ini cowakannya dapat di sini Pak. Di sini ada cowakan. Di sini ada cowakan juga. Jadi ketika dipasang seperti ini masuk. Terus di sini juga sesuai dengan cowakannya. Nah, akan seperti ini. Nanti sebelum dipakai, Bapak carikan tali tis 2 biji. Yang satu dapat sini di tali tis 1, 2, terus ini 3, 4. Ini cukup kuat ya Pak ya. Ini bisa dibuktikan dalam kondisi seperti ini cantolannya saya angkat menggunakan jari. Nah, drone-nya terangkat. Sedangkan drone-nya sendiri ini bobotnya kurang lebih 1 kilo ya. Kalau ditambah baterai 1,25, sekitar 1,3 kilo. Jadi ini untuk pengait yang dipasang di landing ini cukup kuat. Hanya perlu ditambah tali tis aja. Oke, ini kelengkapan drone-nya Pak seperti ini. Kita lanjut ke persiapan dan tes terbang.